siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Sisi aja Ibu. Sisi kenapa Sisi? Sakit. Iya. Yang lain ada nggak? Yang lain nggak ada Ibu, Sisi aja. Oke, Sisi aja. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ini siapa? Andre. Dipa tadi udah turun jabatan. Oh iya Dipa. Boleh Dipa dipimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran angkat berikut terlebih dahulu berdoa dalam hati dimulai. Benar selesai. Oke. Jadi ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu Ibu. Minggu kemarin belajar apa? Tentang apa? Bahan alat bahan. Bahan. Alat dan bahan. Terus apa lagi? Terus sejarah Bali. Terus motif daerah. Oke. Yang tahu pengertian batik itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Dipa namanya. Oh, Epi. Saya Ibu. Apa? Nih. Batik itu membuat titik-titik di kanvas atau ukuran yang besar. Tuh. Ada yang lain nggak? Ada yang mau nambahin? Kalau Boleh. secara kalau secara bahasa mah emang artinya tuh menggambar titik-titik di atas kain yang lebar gitu. Soalnya dari dua kata kan batik gitu. Cuman kalau secara harfiah itu artinya menggambar seni menggambar di atas seni menggambar malam di atas kain. Betul ya kata Mei dan Dipa. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik-teknik membatik. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak teknik membatik itu apa? Ada yang pernah dengar? Mencangkih Ya, betul. Oke, lanjut aja. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita kali ini kita setelah memperhatikan presentasi dari Ibu, nanti kalian semua diharapkan dapat mengenali teknik-teknik membatik minimal 2 macam. Terus juga dapat menyebutkan minimal 3 alat dan bahan yang digunakan dalam proses membatik. Nanti Ibu akan tayangkan video orang membatiknya. Terus juga kalian diharapkan bisa merangkum materi tentang teknik membatik ini setelah mendengarkan presentasi dan menyimak video. Nanti itu yang akan jadi tugas hari ini. Minimal 3 paragraf dibuat kelompok nanti. Oke. Jadi benar yang kata kalian bilang tadi, batik itu seni menggambar di kain. Nah, batik itu merupakan karya Indonesia yang telah diakui dunia internasional sebagai warisan leluhur bangsa. Terus ini dia alat-alat membatik. Ada yang tahu nggak di sini ada apa aja? Ini betul. Kalau ini? Betul. Ini tahu lah ya, ini kuas. Terus ini tahu nggak? Cok. Betul. Nah, dalam membatik, dalam alat membatik, kalau batik tulis tuh pakainya canting ini. Jadi dia tuh caranya menuangkan lilin panas yang udah dilelehin, ditampungnya tuh di sini, nanti baru digambar ke kainnya. Terus ada juga batik cap. Batik cap tuh pakai yang kayak gini, ini juga sebutannya canting, cuman dia tuh ini tuh udah ada motifnya, jadi kita tinggal masukin si capnya ini ke lilin panas baru dicapin ke kainnya. Nah, kain ini juga yang direkomendasi itu ada kain mori, kain katun, yang kainnya tuh seratnya tipis dan bisa menyerap. Terus di sini ada pewarna. Kalau di sini itu pewarna buatan. Ada juga pewarna alami, bisa dari
baru kita tahu yang ada di alam. Ada yang tahu nggak pewarna alam tuh bisa pakai apa aja? Daun mangga. Daun mangga bisa. Apa? Kunyit. Betul. Secang. Betul. Ya, banyak yang tahu ya ternyata. Oke, lanjut. Sini ada teknik membatik. Jadi teknik itu adalah metode yang dipakai untuk menggambar suatu motif di kain. Nantinya teknik ini tuh menentukan karakteristik dari batik yang dihasilkan. Nah, ada yang tahu nggak teknik batik itu apa aja? Tadi di awal. Cantik. Cantik. Tulis ya. Terus Cara ya. cara Campuran. campuran. Nah, ini ada macam-macam teknik membatik: batik tulis, batik cap, kombinasi, batik coret, batik ikat celup. Batik tulis itu yang tadi yang pakai canting, pakai malam. Terus kalau batik cap yang pakai cap tadi. Kalau kombinasi itu gabungan antara batik tulis sama batik cap. Terus kalau batik coret itu cara pewarnaannya. Jadi dia tuh cara mewarnainya pakai kuas. Terus ada batik ikat celup. Ini tuh mirip sama tie-dye. Jadi dia tuh cara bikinnya kain yang diikat terus dicelupin ke pewarna, nanti akan menghasilkan motif. Oke, lanjut. Sebelum kesini ada yang mau ditanyain nggak tentang teknik atau alat yang tadi? Kalau coret tuh itu yang pakai kuas ya, Bu? Selain pakai coret, apa lagi? Bisa dicelup. Bu, kalau batik kombinasi itu harus ditulis dulu apa dicap dulu, kan kombinasi nih, jadi kita mau nulis apa cap dulu gitu Bu yang lebih efektif. Lebih efektif dicap dulu, nanti baru detail-detail kecil tuh ditulis. Mei mau nanya apa? Yo, batik ikat celup sama nggak kayak tie-dye? Mirip sama tadi. Kalau beda, yang membuat beda apa? Mungkin waktu SD kalian pernah bikin tie-dye nggak? Pernah. Pernah. Kalau batik itu motifnya tuh apa ya? Cara ngikatnya sih beda. Bisa kayak gitu sih. Tie-dye kan biasanya yang lingkaran terus besar. Kalau batik tuh kayak ada motifnya deh, motif bunga atau tersusun gitu. Ya, ini ada contoh-contoh batik. Yang pertama ada batik tulis. Nah, batik tulis tuh kelihatan lebih detail dan beda-beda gitu setiap sisinya, karena dia tuh ditulisnya manual. Terus lanjut ada batik cap. Tuh batik cap tuh bentuknya cenderung berulang, geometris. Ya, sama semua karena kan dia dicap berulang-ulang kali. Terus juga ada batik kombinasi. Nah, itu gabungan antara batik cap sama batik tulis tadi. Nah, kira-kira di sini mana yang pakai batik cap? Yang bunga Ini. Bu ya. Ya, betul. Kalau batik tulisnya kira-kira yang mana? Di bawah. Ini. Ya, betul. Terus yang terakhir nih ada batik ikat celup. Nah, jadinya kayak gini. Mirip kayak tie-dye. Nah, sama ini ada yang mau ditanyain nggak? Berarti Bu, ini kan kayak batik cap Bu, mirip. Ya mirip motifnya ya berulang gitu. Cuman teknik cara bikin motifnya itu beda gitu. Kalau ikat celup kan kainnya diikat-ikat, kalau cap kan nggak diikat kayak gitu. Selanjutnya ini Ibu akan tayangkan video pembelajaran tentang teknik membatik. Boleh kalian simak. Nanti setelah itu baru soal yang bikin paragraf. Oh, itu soal di kelas Bu? Ya, Di PR.
Wow. Wow. Effortless banget. Wow. Nah, ya sampai situ videonya. Kira-kira kalau udah lihat video gini, kalian tertarik bikin batik yang mana? Saya tie-dye. tie-dye. Sama Bu, kayaknya seru. Iya. Daripada yang lain itu kan panas-panas gitu kan. Kalau ini kan tinggal diikat terus celup, terus bagus jadinya. Tapi di kali ini nanti kita akan belajar teknik tulis dulu, karena itu yang original batiknya. Oke. Sekarang ibu akan bagikan ini kertasnya. Satu kelompok 2 orang ya. Waktunya 10 menit, kurang nggak? Lebih Bu, saya sampai 5 menit. Biasanya Oke. kerja sendiri Bu, ini mah. 5 menit ya. Jangan nyantek-nyantek ya. Ngomong sana. Iya. Ini belum aku udah kayak gini jawabannya gini. Nyontek. Ini bener kan Bu? Ibu, Tuh. aku mau izin ke WC ya. Boleh. Sebentar ya. Ke kantin sih ya Bu, ke kantin Bu. Mau ikut antar Bu? Iya, nanti kamu mulai kenal kalau ikut Andre. Kerjain masih kosong nih. Nanti yang paragrafnya bagus akan dapat hadiah di akhir pembelajaran. Nanti ya di UAS. Nanti UASnya kita bakal bikin batik. Sabar Bu, satu soal lagi. Jadi, Udah beres? sudah Ibu. Gampang Bu. Ibu udah beres? Beres Bu. Andre ini nilainya setengah aja ya. Bisa kedua. Andre shock. Udah? Udah. Oke. Nah, abis kerjain ini, ada yang bisa nyimpulin nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Dipa. Iya Ibu, Dipa. Jangan tunggu yang lain. Yang lainnya jangan nunjuk. Saya Bu. Apa? Hari ini kita belajar. Jangan sedih. Hari ini kita belajar tentang teknik dalam batik. Ada cap, tulis, dan campuran. Terus ada colet dan batik celup. Tuh. Terus sebelumnya
sebelum teknik itu ada sebelum teknik Bahan aman. Betul. iya Dan bahan. iya bahan kayak canting, pewarna, kain, kompor gitu Bu. Pertanyaan lagi nggak yang lain? Dan itu ada ada teknik baca, ada yang ditulis, ada juga yang kombinasi. Kombinasi itu apa? Si Meng tolong kombinasi itu jadi dia awalnya bisa dicap dulu atau ditulis dulu baru dicap atau enggak ditulis jadi sebalik arah udah gitu lah. Terus sama yang tadi tie dye yang di cut terus celup ya kayak gitu. Oke, betul. Tepuk tangan buat Dipa. Ada satu teknik yang Mbak Ibu sebutin di teknik membatik ini, ada yang tahu nggak? Teknik print. Ya, betul. Print, karena dia tuh bukan termasuk batik yang secara tradisional, kan dia pakai mesin ya. Biasanya tuh dipakai buat kayak bikin seragam sekolah gitu, buat baju yang produksinya banyak itu biasanya pakai teknik print. Oke. Mau ada tugas nggak? PR ya. Oke, kalau nggak mau ada tugas, ada yang mau ditanyain nggak? Biar minggu depan nggak bingung, soalnya minggu depan bakal belajar tentang cara bikin batiknya. Enggak ada Ibu. Nggak ada. Udah hafal semuanya, udah jelas? Jelas Bu. Oke. Kalau gitu, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian semangat terus ya belajar batiknya, karena nanti bakal seru banget pas kita bikin batiknya secara langsung. Kalau materi terus kan bosen ya. Tuh. Oke. Andre membalik-balik ya. Iya Bu, kantin itu pasti Bu. Jadi tolong dicek ya di kantin. Siap Bu. Nanti Ibu coret dari Alfa. Gitu Bu yang ngecek. Kayak ngomongin kita. Terima kasih buat hari ini. Ibu pamit ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi boleh cek WA Ibu aja. Siap Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Wah, Assalamualaikum.